Pada tanggal 5 Agustus kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menerbitkan Perkap Nomor 4 Tahun 2020 tentang PAM Swakarsa. PAM Swakarsa sendiri adalah pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 1, bahwa PAM Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan PAM Swakarsa sendiri telah disebutkan dalam pasal 2.a, yaitu, mengemban amanah dari kepolisian untuk memenuhi rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan, dan telah disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 yaitu, PAM Swakarsa juga bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. PAM Swakarsa dibentuk dari gabungan satpam-satpam yang dididik oleh kepolisian. Namun, dengan lahirnya Perpol ini, maka Perkap Nomor 23 Tahun 2007, tentang Sistem Keamanan Lingkungan dan Perkap Nomor 24 Tahun 2007, tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan Instansi, lembaga dinyatakan tidak berlaku lagi, karena pembahasannya sudah tercantum di Perkap Nomor 4 Tahun 2020. Alih-alih dibentuknya Perkap ini ingin mengemban amanah kepolisian, untuk membangun rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, namun menuai polemik dari berbagai pihak. Hal ini, dikarenakan PAM Swakarsa memiliki sejarah yang kelam pada tahun 1998. Pada saat itu, PAM Swakarsa sebutan untuk kelompok sipil bersenjata, yang dibentuk atas perintah Wiranto, yang pada saat itu menjabat Panglima ABRI untuk mengamankan sidang istimewa MPR. PAM Swakarsa juga dikirimkan ke truk-truk ke lokasi yang potensi akan terjadi aksi massa. PAM Swakarsa juga terdiri dari beberapa ormas seperti Pemuda Pancasila, FKKPI, dan Banser. Hal ini diungkapkan oleh mantan Kepala Staf Kostrad, Kiflan Zain dalam gugatannya kepada Wiranto. Di pihak lain, Wiranto menyebutkan bahwa PAM Swakarsa terbentuk atas inisiatif masyarakat. Namun, PAM Swakarsa telah menewaskan banyak korban jiwa dalam tragedi Semanggi 1 dan 2. Hal ini sudah menjadi pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat sipil, dan sampai sekarang kasusnya belum diusut tuntas oleh Kejaksaan Agung, bahkan Kejaksaan Agung mengatakan bahwa tragedi Semanggi bukan pelanggaran HAM berat. Tentu hal ini menuai kecaman dari semua pihak. Menurut peneliti politik dari ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Supriyatma mengatakan, apa yang dinamakan PAM Swakarsa ini adalah lembaga yang berada di luar hukum dan tidak bisa dipakai untuk menegakkan hukum, karena mereka tidak ada legal standing sama sekali, tidak diatur dalam KUHP, dan mereka juga tidak ada kewenangan apapun untuk menertibkan dan menjaga keamanan dalam masyarakat. Iya, ini satu langkah mundur ya. Harus dikatakan dengan jujur ini satu langkah mundur. Apa yang dinamakan PAM Swakarsa ini sebenarnya, atau milisi, atau apalah, itu sebenarnya adalah lembaga yang berada di luar hukum. Dan itu tidak bisa dipakai untuk menegakkan hukum. Karena mereka tidak ada legal standing sama sekali. Tidak diatur dalam KUHP. Mereka tidak punya kewenangan apapun juga untuk menertibkan orang. Asal muasal dari PAM Swakarsa ini adalah anti-insurgency. Jadi anti-gerilya, strategi anti-gerilya yang menghadapkan kekuatan sipil dengan kekuatan sipil. Ini konsep perang yang diterapkan dalam kehidupan sipil dan sekarang mau dinormalkan. Kalau diperhatikan ini melanggar hak pribadi, melanggar hak warga negara. Hukum itu adalah kesepakatan bersama. Dengan memasukkan dalam logika ini, dengan memasukkan milisi atau PAM Swakarsa di dalamnya, ini benar-benar membuyarkan semua logika ini. Ini sama seperti mengadu antara sesama masyarakat sipil, kemudian melembagakan premanisme, melembagakan illegitimate forces ini, kekuatan yang ilegal ini di dalam hidup masyarakat. Ini yang berbahaya sekali.
ini yang sebenarnya konsepsi yang sangat salah sama sekali. Mereka menginkorporasi orang-orang yang tidak punya hak, tidak punya kedudukan untuk menegakkan hukum. Itu sesuatu yang menurut saya sangat-sangat tidak bisa ditolerir. Saya tidak bisa mengerti ya, di mana legitimasi, di mana logik dari Polri dan juga mungkin juga Satpol PP untuk menerapkan ini. Sama sekali nggak ada logiknya. Ya. Kecuali bahwa mereka mau mempergunakan ini untuk masa depan, mobilisasi preman untuk mengintimidasi warga negara biasa yang nggak bisa nanti dipakai untuk kepentingan pembelian. Saya tahu ini adalah tujuan pragmatis, karena dengan memobilisasi preman apa saja bisa dilakukan. Siapa saja yang berkuasa itu bisa memakainya untuk kepentingan apa saja. Sekarang mungkin untuk menertibkan PSBB, besok untuk membuat counter demo, umpamanya. Ini akan kemana-mana dan akan merusak semua sistem kenegaraan kita, merusak semua sistem demokrasi kita.